Baik kakak-kakak, kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan program PKG ini. Semoga kakak-kakak senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan dimudahkan segala urusannya sehingga bisa melaksanakan tugas baik di sekolah ataupun program ini dengan sebaik mungkin. Amin. Baik kakak-kakak, untuk pertemuan kita pada sesi ini sudah masuk di sesi yang hampir di penghujung-hujung kegiatan kita di PKG ini. Jadi kita mulai menenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus pada belajar. Kemudian mari kita munculkan rasa syukur dan ingin tahu kita, dan saling bijaksana. Dan alhamdulillah untuk kakak-kakak yang sudah berkenan hadir dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Mudah-mudahan komitmen dan disiplin yang kakak-kakak terapkan ini membawa kebaikan untuk kakak di kemudian hari. Amin. Baik kakak-kakak, sebelum memulai kegiatan diskusi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, saya minta kesediaannya dari Kak Egi untuk memimpin doa. Kepada Kak Egi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya menundukkan kepala. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya Kak. Terima kasih Kak Egi atas kesediaannya untuk memandu kita semua berdoa. Semoga acara kita diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak, inilah kesepakatan yang sudah kita sepakati. Tak bosan-bosannya saya mengingatkan, dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah on time hadir, kemudian selalu menyalakan kamera, menghidupkan atau mematikan mikrofon ketika melakukan tatap maya ini, kemudian hadir seutuhnya. Dan yang terpenting adalah menghargai waktu bersama. Menghargai waktu bersama ini kakak-kakak yang sudah selalu on time hadir, selalu tepat waktu. Kemudian silakan kakak-kakak nanti memaksimalkan fitur chat yang ada di ruang tatap maya ini. Dan untuk kakak-kakak yang akan berpendapat atau bertanya, silakan klik tombol raise hand. Kemudian apabila ada gangguan jaringan atau teknologi yang lain, ini kita anggap hal yang wajar kakak-kakak. Udah mulai, cepat. Baik kakak-kakak, ini tujuan dari sesi kita kali ini
merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Salam. Ini agenda kita kakak-kakak, pendahuluan kesiapan belajar, menyampaikan tujuan komitmen belajar, sudah kita sampaikan, kemudian refleksi awal, kemudian penyampaian rencana tindak lanjut dan pengantar tugas untuk rencana tindak lanjut, termasuk dalam penilaian dan lini masanya. Dan yang keempat, kita lakukan diskusi dan tanya jawab terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak laksanakan. Kemudian yang terakhir, penutup kakak-kakak. Dari modul 3 yang sudah kita diskusikan, sudah kita pelajari bersama terkait dengan komunitas belajar dan project yang kita lakukan di komunitas belajar. Tentunya ini menjadi pengantar kakak-kakak dalam menentukan rencana tindak lanjut yang akan dibuat. Jadi rencana tindak lanjut ini nanti berlangsung pada bukti karya. Jadi rencana tindak lanjut ini nanti akhirnya di bukti karya kakak-kakak. Dan bukti karya itu nanti akan di-upload di LMS kakak-kakak, dan kemudian itu akan secara otomatis masuk ke dalam LMS maksudnya langsung terkoneksi dengan PMM kakak-kakak. Jadi kakak-kakak nanti akan membuat bukti karya. Bukti karyanya berupa modul ataupun jurnal, ataupun ada yang membuat tentang rangkaian kegiatan dari mulai awal tatap maya, mulai dari orientasi sampai dengan membuat bukti karya tersebut. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan kakak-kakak, kira-kira sudah di level mana kakak-kakak dalam melakukan persiapan pembelajaran? Silakan kakak-kakak tuangkan di kolom chat yang sudah tersedia di ruang diskusi kita. Dari level 1 sampai level 10, kira-kira kakak di level berapa? Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang menyampaikan level 7, level 8. Nah, mana tahu sekarang sudah ada yang sampai level 10, kan luar biasa berarti. Silakan kakak-kakak tuangkan di kolom chat yang sudah tersedia. Iya Kak Ani, silakan. Izin bertanya ya Kak, di situ Ya. kan ada level-levelnya gitu. Apakah level itu mempunyai kriteria sebagai acuan kami, umpamanya level 1 itu standarnya seperti apa, atau level 6 atau level 9 gitu, apa standarnya persiapan itu?
Ya, terima kasih Kak Ani. Jadi level ini standarnya yang dari sini tidak ada, cuman sepemahaman kakak-kakak terkait dengan pembelajaran kita, terkait dengan komunitas belajar, kemudian pemahaman modul-modul yang lain, baik dari paket modul 1, paket modul 2, sampai ke paket modul 3. Nah, kira-kira dalam mempersiapkan pembelajaran, kakak-kakak udah di level berapa gitu. Jadi kakak-kakak yang lebih memahami diri kakak, kemudian ini sama saja seperti kita melakukan refleksi kakak-kakak. Ya, di sini sudah ada yang menyampaikan, Kak Rika Yulianti menyampaikan di sini sebelumnya di level 8 dan sekarang sudah ada peningkatan di level 8,5. Untuk Kak Rika, kira-kira apa alasannya ya ketika di level awal di level 8 dan sekarang sudah di level 8,5 gitu Kak. Minta alasannya gitu Kak. Kak, terima kasih waktunya. Ini sebelum ada jadi saya merasa diri saya tuh kalau dibilang bagus tuh angka 10 kan Kak, kalau sempurna. Jadi kan kalau untuk sempurna kan nggak mungkin kan Kak. Kalau level 9 itu udah mendekati sempurna. Jadi saya memposisikan pembelajaran saya di level 8. Jadi setelah melaksanakan PKG ini, saya sudah memperbaiki diri atau sudah tahu cara-cara pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi untuk situasi yang PKG ini Kak, yang saya
yang saya kurang itu tuh itulah Kak, KBS tuh kolaborasi. Itu mungkin sulit bagi saya karena kemampuan peserta didik itu kan beda-beda juga Kak. Kemudian kolaborasi dengan wali kelas. Nggak tahu Kak apanya materi yang untuk kolaborasi yang untuk pembelajaran modul ini ya Kak ya. Saya memposisikan diri saya belum mampu Kak, tapi belum apa kali gitu Kak, belum mengerti kali. Gitu, Kak. Iya. Terima kasih Kak. Baik, Kak Rika, terima kasih atas penyampaian pendapatnya terkait dengan pembahasan komunitas belajar. Memang dalam menentukan tema atau topik yang akan dijadikan kolaborasi antar mapel atau lintas mapel, itu memang yang paling terpenting adalah komunikasi dengan guru yang bersangkutan, baik guru kelas ataupun guru mata pelajaran, sehingga bisa menentukan tema atau topik yang akan disampaikan kepada peserta didik ini bisa ketemu antara materi yang akan kita ajarkan dengan mata pelajaran yang lain gitu kakak-kakak. Selanjutnya Kak Egi, ini di level 7. Silakan Kak Egi. Kenapa di level 7 Kak Egi? Ya Kak, karena saya merasa di sebelumnya itu standar kami itu jauh di bawah rata-rata Kak untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran. Kalau saya berpikir di sini bikin modul ajar, kami banyak belajar di sini Kak. Sebelumnya kami mungkin nyontek punya kawan, pembelajarannya modulnya atau cari tempat lain. Tapi yang standar modul itu kami tidak tahu. Jadi sekarang udah agak mulai paham lah. Dulu tuh mungkin standar kami 4 atau 5 lah Kak. Setelah pembelajaran ini mungkin agak naik sedikit. Itu menurut kami. Ya, terima kasih Kak Egi atas penyampaiannya. Semoga apa yang bisa dicerna dan ditangkap ilmunya dari kegiatan ini semoga bisa berkembang dan bermanfaat tentunya untuk kita semua Kak Egi. Amin. Selanjutnya Kak Ani, ini di level 8 Kak Ani. Silakan Kak Ani. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ada di level 8. Seperti saya tuangkan di kolom chat tadi, karena persiapan yang bagus untuk pembelajaran itu butuh waktu ataupun proses yang tidak cepat gitu. Jadi kita harus ada waktu dari yang awalnya tidak mengenal, kenal dan akhirnya bisa gitu. Di situ juga kita belajar sekarang ini untuk persiapan pembelajaran. Seperti yang dibilang sama Kak Egi tadi, awalnya kami mungkin selama ini mengcopy paste punya orang gitu. Tidak pernah membuat sendiri, adapun buat sendiri tidak pede. Karena yang kita buat itu berbeda dari yang dibuat orang. Kok nggak sama ya seperti yang dibuat oleh orang lain gitu. Jadi kami selalu mengcopy paste punya orang. Jadi di sini dapat ilmu baru dari belajar dengan PKG ini seperti di modul, dan ada juga yang kakak-kakak sampaikan kemarin itu. Jadi sebelumnya kami ada di level 6, sekarang alhamdulillah sudah di level 8. Terima kasih untuk ilmunya. Ya, terima kasih Kak Ani atas
pendapatnya terkait dengan kesiapan belajar atau ke ilmu yang sudah didapat sampai dengan saat ini. Ya tentunya sama apa yang baik, tentunya bisa dikembangkan oleh kakak-kakak, dan saya yakin kakak-kakak di sini memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya, karena saya lihat kakak-kakak berani untuk keluar dari zona nyaman, mau mengikuti program ini sampai dengan detik ini. Saya yakin kakak-kakak pasti ada kemauan untuk belajar, sehingga tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sudah kita laksanakan sampai dengan hari ini. Jadi kalau sempat waktu yang sudah terbuang, kemudian kita hanya sekedar mengikuti saja tanpa ada yang didapat dari kegiatan ini, mungkin kalau menurut saya sangat merugi ya kakak-kakak ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Kak Ani, Kak Egi, dan Kak Rika tadi, saya merasa sangat bersyukur kalau kakak-kakak mengalami peningkatan pada proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini. Jadi tujuan dari pembelajaran kita untuk sesi ini kakak-kakak, tujuan pembelajarannya ini kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian di sana dimasukkan juga aspek penilaian, kemudian ada lini masa dengan baik dan benar. Jadi nanti rencana atau RTL ini akan kakak-kakak tuangkan di dalam LMS kakak-kakak masing-masing. Di sini kita diharapkan untuk mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek kakak-kakak. Pembelajaran berbasis proyek ini tentunya memerlukan kolaborasi baik antara peserta didik ataupun dengan guru atau pendidiknya, sehingga proyek yang akan dijalankan atau dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, menurut kakak-kakak ini bagaimana, Kak? Bisa, Kak. Bisa dilakukan ya, Kak ya? Bisa dilaksanakan. Allah bisa Kak. Bisa, Kak Rika? Bisa. Untuk yang pertama, kira-kira bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kakak-kakak? Bagaimana pelibatan komunitas bahkan sejauh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelibatan komunitas meningkatkan kualitas. Kira-kira bagaimana kakak-kakak? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Contohnya dalam Mungkin kalau pelibatan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar, mungkin caranya dengan salah satunya berkolaborasi mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan, terjadi keberlanjutan, artinya sinkron antara pembelajaran PJOK-nya dengan pembelajaran yang lain, baik itu pembelajaran matematika ataupun seni atau IPA ataupun bahasa Indonesia, sehingga pembelajaran itu bisa terakomodir dan memiliki keaktifan untuk para peserta didik, dan peserta didik mengalami aktivitas gerak yang bermakna. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau ini bagaimana kakak? apa pemahaman saya Apakah terhadap pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? baru mulai Kak? Baru Karena mulai kak ya? baru belajar kan. Iya kak. Eh, Berarti kalau dalam tahapan baru tahapan iya, inisiasi ya kak ya? iya ya. Selanjutnya, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, ini yang disampaikan Kak Egi tadi nih, tentang ownership dan leadership pimpinan. Apakah pemahaman terhadap voice dalam penerapan PJBL sudah Pak pada pelajaran peserta didik?
Ada yang bisa memberikan tanggapan ini kakak-kakak? Belum selesai. Ya kalau mungkin kalau voice-nya atau suara peserta didik ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk menyampaikan ide atau pendapatnya. Kemudian choice-nya memberikan pilihan kepada peserta didik, baik menentukan alat, kemudian metode, dan cara penyampaiannya atau cara penyelesaiannya mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian ownership atau kepemilikan peserta didik. Nah, ini diharapkan mendorong peserta didik untuk merasa memiliki proyek dan merasa bertanggung jawab atas proyek yang sedang dilaksanakan. Nah, mungkin itu ya kakak-kakak ya. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada peserta didik? Tentunya berdampak ya kakak-kakak ya. Ketika kita menentukan pilihan atau materi yang akan kita sampaikan, kemudian peserta didik terlibat aktif dalam proses penyelesaian sebuah proyek tadi, baik itu dalam menentukan idenya ataupun pendapatnya, kemudian mengambil pilihan, diberikan kebebasan untuk mengambil pilihan mengenai alat, kemudian penyelesaiannya bagaimana, dan selanjutnya diberikan kepemilikan atau bertanggung jawab ketika melaksanakan sebuah proyek. Mungkin itu akan sangat berdampak pada pembelajaran oleh peserta didik tadi. Dan ini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Tentunya pada perubahan paradigma diri kita dalam melakukan proses pembelajaran di kelas yang kita ajarkan mulai menampakkan yang menjadi arah dari dan tujuan dari pemerintah itu. Kemudian keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini sudah mulai ditekankan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik sehingga pembelajaran ini bisa bermakna oleh peserta didik. Karena harus kita garis bawahi ketika pembelajaran berpusat pada peserta didik bukan berarti peserta didik ini bebas melakukan kegiatan olahraga apa saja, tetapi harus tetap ada arahan atau kontrol dari kita sesuai dengan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang sudah kita rancang sebelum atau di awal semester yang sudah kita siapkan gitu kakak-kakak. Dan dari keterampilan pedagogi guru ini yang diharapkan adalah pembelajaran yang berkelanjutan.
Di sini yang berkelanjutan di sini yang diharapkan bisa menggerakkan rekan sejawat untuk melakukan kolaborasi baik di komunitas belajar ataupun lintas mapel atau lintas ilmu gitu. Jadi bisa diterapkan di sekolah kakak-kakak. Seandainya komunitas belajarnya tidak aktif, bisa kakak-kakak sebagai penggeraknya untuk komunitas belajar, ataupun kakak-kakak bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru kelas ataupun guru mata pelajaran yang ada untuk melakukan kolaborasi. Dan ini pengantar tugas kakak-kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Di dalam program PKG PJOK, kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak untuk program atau proyek yang dilaksanakan kalau di awal tadi itu kan bisa untuk intra atau ekstra ataupun kokurikuler atau P5. Nah, jadi kakak-kakak boleh menyiapkannya untuk jangka panjang atau jangka menengah. Tapi kalau melihat dari pengantar tugas ini diarahkan ke kokurikuler. Kokurikuler berarti di luar jam intra sekolah. Jadi ada jam khusus yang digunakan untuk kokurikuler. Tapi untuk memudahkan kakak-kakak dalam menyusun, nanti boleh dilaksanakan di kokurikuler ataupun di intra, ataupun di P5, itu juga boleh. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah kakak-kakak. Ini kerangka untuk penyusunan rencana tindak lanjut kakak-kakak. Jadi rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada kakak-kakak pada saat mengikuti program PKG ini. Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah ini yang pertama ada program, tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dan struktur program, dan yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang keempat ini rencana evaluasi program. Jadi keempat inilah yang menjadi penilaian untuk tugas kakak-kakak dalam menyusun
rencana tindak lanjut. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi, nah ini kakak-kakak, yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini yang diharapkan bukan yang sudah ada. Kemudian notulen atau catatan diskusi komunitas belajar terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video atau foto. Dan yang keempat, dokumen lain yang mendukung dan relevan. Jadi kakak-kakak, dalam penyusunan ini nanti dokumentasinya berupa video. Video itu biasanya ketika kita melakukan perencanaan dengan rekan sejawat ataupun di komunitas belajar kakak-kakak. Yang selanjutnya, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan kakak-kakak. Modanya ini penugasan mandiri tentang rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Selanjutnya, nanti komunitas belajarnya boleh dimasukkan ke dalam rencana tindak lanjut kakak-kakak. Kalau seperti nama Kombel Kak Ani tadi kalau nggak salah, idola, nah, nanti dimasukkan ke dalam rencana tindak lanjut ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang khusus, kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut, kemudian perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, kemudian lini masa baik dan benar. Di sini ada batas waktunya, batas pengirimannya untuk RTL ini. Nanti silakan kakak-kakak lihat di LMS kakak-kakak kapan waktu terakhir untuk mengirimnya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bentuk rencana tindak lanjut. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide kalau digunakan PowerPoint. Komponen program, ini ada judul, baik judul program ataupun kegiatannya. Kemudian latar belakang, tujuan programnya, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Sampai ke keterangan, dan dari RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari hasil. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kakak-kakak akan mempresentasikan rencana tindak lanjut kakak-kakak. Ini didiskusikan di sekolah kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut, kemudian didiskusikan di sekolah kakak belajarnya, kemudian disertai dengan dokumentasi serta dokumen-dokumen yang mendukung dan relevan.
Dan selanjutnya unggah tugas seperti bahan tayang, baik itu notulen atau catatan diskusi bersama komunitas belajar, dan itu ada video ataupun foto ataupun dokumen lain yang relevan tadi. Ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kakak-kakak. Di sini komponen yang pertama ada judul program, penjelasannya tentang komponennya, judul program atau kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian kakak-kakak menguraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan pembelajaran berbasis proyek. Dan ini kakak-kakak bisa melihat kembali pada modul 2.3, 2.4, dan 2.5, yaitu tentang pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pendidikan sport education. Yang kedua komponennya yaitu latar belakang. Di sini pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, kemudian pilihan, dan kepemilikan. Artinya di latar belakang ini kakak-kakak menuangkan di mana voice-nya, choice-nya, dan ownership-nya dari peserta didik tadi. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu tujuan program. Dan bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Dan tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar ataupun rekan sejawat di sekolah kakak-kakak. Dan yang keempat, komponen yang keempat ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi di capaian ini kakak-kakak diharapkan untuk menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan yang kaitannya dengan suara atau pilihan atau kepemilikan murid tadi, yang berkaitan dengan voice, choice, dan ownership-nya. Jadi di capaian ini kakak-kakak melibatkan peserta didik untuk menuangkan ide-idenya, kemudian memberikan kesempatan untuk mengambil pilihan dalam penyelesaian proyek, kemudian memberikan peserta didik tanggung jawab dalam penyelesaian proyeknya. Selanjutnya yang kelima komponennya yaitu tadi struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian jelaskan skala program yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, kemudian usia. Selanjutnya identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Pemetaan aset di modul sebelumnya.
Ini ada contohnya, contoh struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Contoh nama proyeknya di sini Yuk Gerak, dan Joni sebagai guru mata pelajaran PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak. Kemudian penugasan setiap penyiapan rubrik penilaian. Kemudian di sini ada Bu Yuni sebagai guru IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Dan yang ketiga ada ya Indra Sari, yaitu guru mapel bahasa Indonesia. Dan mereka berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri work, PowerPoint, atau video pendek dan menyiapkan rubrik penilaian tersebut. Jadi ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kakak-kakak silakan berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun guru kelas dalam menentukan sebuah proyek tadi. Selanjutnya komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ke-7 itu rencana evaluasi. Kalau yang nomor 6 ini tadi yang fokusnya pada aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Jadi aset apa yang bisa digunakan, nah di situ dituangkan pada perencanaan tindak lanjut kakak-kakak. Dan yang ke-7 ada rencana evaluasi. Jadi setelah kakak-kakak melakukan atau menyusun program, kakak-kakak menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Ini silakan kakak-kakak mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program atau staf anggota komunitas belajar. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Di sini kakak-kakak diminta menjelaskan kemungkinan tentang tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan yang ada ketika kakak-kakak melakukan rencana tindak lanjut ini. Dan yang selanjutnya ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah, ini berkaitan dengan tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, dan yang ketiga keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan yang keempat rencana evaluasi program. Ini lini masa rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan kakak-kakak. Yang pertama yaitu menyusun rencana tindak lanjut dulu. Rencana atau penyusunan RTL ini kakak-kakak lakukan setelah selesai tatap maya hari ini. Jadi
bisa mulai menyusun rencana tindak lanjut tersebut. Kemudian yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. Jadi ketika kakak-kakak sudah selesai melakukan penyusunan rencana tindak lanjut, kakak-kakak diminta untuk mengunggah di LMS. Kemudian RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, notulen diskusi terkait dengan RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumentasi lain yang relevan. Ini rentan waktunya 6 hari dari sesi pengantar ini. Jadi 6 hari ke depan waktu kakak-kakak untuk mengerjakan rencana tindak lanjut ini. Setelah kakak-kakak melakukan pengunggahan di LMS, kami sebagai Fasil akan melakukan penilaian RTL yang sudah kakak-kakak buat. Selanjutnya kita melakukan tatap maya kembali, yaitu untuk melakukan umpan balik terkait dengan rencana tindak lanjut yang kakak-kakak kumpulkan di LMS tersebut. Ini catatan tambahan, jika ada peserta ada dalam sekolah yang sama. Ini artinya sesama guru PJOK, kemudian dalam satu sekolah ada yang sama gitu kakak-kakak. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, dalam RTL, PJBL perlu memperhatikan yang pertama, bahan yang akan didapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan yang asli yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan yang tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal setiap kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak diminta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Ini mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta, disepakati kakak-kakak di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Dan yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Nah, jadi di akhir ini cukup banyak ya kakak-kakak ya tugasnya dalam mulai perencanaan, kemudian ada mengambil video, foto, dan notulen atau catatan ketika kakak-kakak melakukan diskusi dengan rekan sejawat ataupun di komunitas belajar. Baik kakak-kakak, sebelum di akhir kegiatan kita atau diskusi kita pada hari ini sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak, apakah ada yang perlu kita diskusikan atau menjadi ganjalan di pemikiran kakak-kakak terkait dengan rencana tindak lanjut ini. Silakan kakak-kakak. Ya, Kani silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Di sini saya mau bertanya, tadi kan kita membuat RTL. RTL itu beranjak dari yang tadi apa namanya PJBL gitu. Iya. Jadi yang kita diskusikan itu berarti yang PJBL itu dan diapakan di Kombel gitu ya Kak ya? Terputus suaranya Kak Ani. Iya maksudnya gini, kan waktu penerapan PJBL itu kita buat rancangannya. Mhm. Jadi rancangan itu tersebut kita diskusikan pada saat Kombel gitu. Iya Kak. Jadi foto pada itu saat kita Pada menjelaskan, uh, foto dan fotonya dimasukkan dalam RTL juga. iya Kak, betul Kak. Ya, Jadi terima kasih Kak. fotonya dan videonya itu uh, diambil pada saat kakak-kakak melakukan diskusi terkait dengan penyusunan rencana tindak lanjut ini Kak. Jadi baik itu dengan rekan sejawat ataupun di Kombel kakak-kakak, ketika Kombelnya aktif, boleh di sana dibuat video pada saat melakukan diskusi gitu Kak. Jadi nanti kan kalau kita buat video, bagaimana masukkan dia ke dalam ini, dalam bentuk RTL itu? Apakah berupa link juga gitu? Iya Kak, nanti disematkan linknya Kak. Jadi nanti kakak untuk nguploadnya ke LMS nggak terlalu berat gitu Kak. Iya, iya, terima kasih Kak. Ada yang lain kakak-kakak? Izin Kak, Ya, silakan Kak Rika. nanti Kak rekan sejawatnya tuh ditentukan berapa orang orangnya Kak? Atau satu guru aja boleh? Ya, jadi eh, kalau SD bisa saja satu guru Kak, karena kan satu guru kalau SD kan dia memegang semua mapel kecuali agama, PJOK, dan bahasa Inggris mungkin ya Kak ya. Jadi bisa saja dengan guru saja satu boleh. Jadi yang penting kakak ada kolaborasi dengan rekan sejawat gitu Kak. Ya Kak Egi, Izin bertanya Kak, silakan. itu fotonya dibuat jadi video Kak atau memang video kita sama teman sejawat tuh kita bikin video kan pas pembicaraan kita? Jadi pada saat kakak diskusi, misalnya kakak punya materi atau topik yang akan disampaikan tentang lari misalnya tadi kan. Oke. Kemudian kakak tanya dengan guru lain, kira-kira apa yang bisa dikombinasikan dengan aktivitas lari ini gitu Kak. Misalnya dengan pelajaran IPAS itu tentang penghitungan denyut nadi. Nah, kakak bisa memberikan berarti perginya ke kebugaran gitu Kak. Menggunakan sirkuit training. Jadi bisa melakukan kombinasi dengan mata pelajaran PJOK dengan pelajaran IPAS gitu Kak. Oke Kak, kalau itu sih kami paham. Ini yang kami tanyakan tuh pertemuan kita sama guru teman sejawat itu kita rekam atau foto aja nanti kita bikinkan video. Rekam Kak, itu yang Oh direkam Kak. direkam. Kak. Ya Kak, makasih. Iya Kak. Baik kakak-kakak, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan kakak-kakak.
akhir sesi kita hari ini. Ini nampaknya sebelum ditutup ada 2 pantun ini. Kalau ladang banyak hamanya, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Pantun yang kedua, burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lawo. Tahu. Nah, baik kakak-kakak, ini sudah di akhir tatap maya kita hari ini. Nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan, silakan diskusi di dalam grup WA. Untuk modul dan yang lainnya itu sudah tersedia di LMS kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin foto bersama dulu ya kak ya. Ayo kakak-kakak, on cam. Ganteng ramatnya. Kak Intan nggak hadir ya kak? Hadir. Hadir. Oh iya. Baik kakak-kakak, ayo foto, semangat. Satu, 2, 3. Usman Dodostari. Ngeri lahannya. Cair, Usman. Pastinya, Bu. Cair, Ikut cair, Bu. Lahannya ngeri. Berapa hektar tuh? cair. Aduh, 2 batang, Bang. 2 pohon, aduh. 14 kakak-kakak. Yuk 14, gimana kak nih? 1, 2, 3. Panen. Ini akhir sesi kita pada hari ini. Semoga kakak-kakak senantiasa diberikan kesehatan di akhir kegiatan kita di program PKG ini. Amin. Semoga kita bisa menyelesaikan tinggal beberapa langkah lagi di akhir program kita kakak-kakak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sama-sama kita mengucapkan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Kak. Anggota Ya, dewan. silakan, Kak. Apa-apa Mohon tidak